Halo teman-teman, apa kabar? Pada video ini kita akan bahas salah satu cerita menarik di dunia teknologi, yaitu tentang ponsel Nokia. Siapa sih yang gak kenal dengan ponsel legendaris yang satu ini? Mungkin kalian juga dulu salah satu penggunanya ya. Dulu Nokia tuh rajanya ponsel di Indonesia. Tapi sekarang Nokia bener-bener redup. Ada apa? Kenapa sih Nokia itu yang dulu super populer bisa kalah saing dengan kehilangan tahta mereka? Oke, kalau gitu mari kita bahas lebih dalam. Jadi gini teman-teman, kalau kita ngomongin tentang Nokia, nggak bisa lepas dari kejayaannya di era 90-an dan awal tahun 2000-an. Dulu ponsel Nokia itu bukan cuma simbol status, tapi juga jadi pilihan utama banyak orang. Kenapa? Karena Nokia punya ponsel yang sangat tahan banting, baterai awet, dan desain yang solid. Bahkan kalian pasti pernah dengar cerita tentang Nokia 3310. Itu tuh ponsel yang nggak cuma dipakai buat nelpon dan SMS aja, tapi juga jadi media hiburan dengan game snack yang legendaris itu. Game ular itu. Bukan itu aja, HP ini juga bisa dipakai buat ganjel standar motor. Dan yang paling seru, ponsel Nokia dulu itu punya daya tahan baterai yang luar biasa. Ingat gak, kalau dulu kita bisa bertahan hampir seminggu dengan sekali cas aja. Jadi walaupun ponsel kita cuma bisa nelpon atau SMS, gak ada masalah pada saat itu ya. Dan pada saat itu Nokia punya berbagai model ponsel, mulai dari yang basic sampai yang canggih, kayak Nokia 7650 gitu, yang udah dilengkapi dengan kamera pertama mereka. Itu udah terbilang keren banget pada saat itu ya. Tapi teman-teman, seiring berjalannya waktu, semuanya itu pasti berubah. Tahu nggak kenapa Nokia itu tiba-tiba terjatuh, redup, hilang gitu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Nokia mulai merasa nyaman dengan yang udah mereka punya, dan gak cepat beradaptasi gitu dengan yang namanya perubahan. Waktu itu teknologi touchscreen mulai berkembang, dan muncul sistem operasi baru yang bisa bikin ponsel jadi lebih pintar, seperti iOS dari Apple dan Android dari Google. Nah, sementara itu Nokia masih bertahan dengan sistem operasi Symbian-nya. Meskipun populer, tapi nggak cukup fleksibel buat ngimbangin kemajuan yang terjadi ya pada saat itu. Jadi intinya Nokia itu terlambat dalam merespon perubahan besar ya. Waktu Apple ngeluarin iPhone pertama kali tahun 2007, itu benar-benar revolusi di dunia ponsel. Orang-orang jadi bisa ngetik, browsing, dan main aplikasi lewat layar sentuh yang super responsif. Dan Apple juga mulai menawarkan ekosistem aplikasi yang sangat luas. Sedangkan Nokia, mereka tetap bertahan dengan Symbian yang terbatasnya. Padahal itu sudah mulai ketinggalan banget dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Belum lagi Nokia nggak terlalu berinovasi dengan sektor hardware. Layar mereka masih cenderung standar gitu. Sementara ponsel-ponsel lain mulai pakai layar sentuh besar yang keren banget pokoknya. Dan Samsung juga nggak tinggal diam. Mereka mulai ngeluarin ponsel dengan Android yang punya banyak pilihan, lebih murah dan dengan banyak fitur tentunya. Sedangkan Nokia nggak bisa ngejar itu. Padahal mereka punya kualitas hardware yang kuat. Dan disinilah Nokia mulai kehilangan daya saingnya. Masalahnya nggak cuma itu. Di tahun 2011, Nokia mengambil keputusan besar yang akhirnya jadi kontroversi banget. Mereka memilih untuk bermitra dengan Microsoft dan pakai Windows Phone sebagai sistem operasi baru. Mungkin di awal-awal banyak yang mikir, wah ini bakal jadi gebrakan baru nih. Tapi kenyataannya nggak semudah itu. Windows Phone walaupun punya tampilan yang cukup keren, tapi nggak bisa bersaing dengan iOS dan Android yang udah jauh lebih matang gitu. Terlebih lagi Windows Phone nggak punya banyak aplikasi yang ada di App Store gitu, dan Google Play Store. Jadi Nokia yang dulu punya pasar terbesar malah jadi kesulitan untuk bersaing. Pasar smartphone yang sudah lebih banyak didominasi oleh Android sama iPhone gitu atau Apple ya. Sedangkan Nokia masih terjebak dalam persaingan yang sulit. Bayangin aja, walaupun mereka punya hardware yang solid, tapi ekosistem softwarenya nggak berkembang pesat. Ditambah lagi, konsumen lebih suka dengan iOS dan Android karena sudah ada aplikasi yang lebih lengkap, dan performanya juga tentunya lebih baik. Dan pada akhirnya di tahun 2014, Nokia yang dulu pernah menjadi pemimpin besar ponsel, terpaksa dijual ke Microsoft. Nah, si Microsoft ini coba buat ngebangkitin Nokia dengan Windows Phone mereka, tapi pada akhirnya Nokia nggak bisa bangkit lagi. Karena pasar ponsel udah lebih dikuasai oleh Samsung, Apple, dan Android. Sedangkan Nokia tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada. Nah, gara-gara itulah ya Nokia sekarang redup. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Nokia ini? Menurut saya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, penting banget untuk selalu inovasi dan gak cepat puas dengan apa yang kita punya gitu. Teknologi itu berkembang cepat banget. Jadi, kalaupun gak terus beradaptasi, kita bisa ketinggalan.
Yang kedua, dunia teknologi itu soal ekosistem, bukan cuma produk. Nokia emang punya produk yang keren, tapi nggak punya ekosistem software dan aplikasi yang kuat seperti Android dan iOS. Nah, itulah cerita tentang bagaimana Nokia bisa terjatuh dari kejayaannya sebagai raja ponsel ya. Memang cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya inovasi dan beradaptasi dengan yang namanya perubahan. Nah, kalau kalian punya pendapat atau cerita tentang Nokia, komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya, supaya bisa ngobrolin lebih banyak cerita seru tentang dunia teknologi ataupun cerita-cerita lainnya ya. Oke, kalau gitu sampai di sini saja untuk ceritanya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.